Baik, alhamdulillah syukurlah barakallah. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Ya, mari sama-sama tuan-puan kita doakan Ibu Dina dan keluarga berikan kesehatan, panjang umur dan kemudahan kelancaran rezeki dan bisa Amin. melewati perjalanan-perjalanan berikutnya. Baik, eh, session yang berikutnya yaitu session seperti biasa tanya jawab. Silakan dipersiapkan tanya jawabnya bisa mulai open mic dengan melakukan angkat tangan atau menulis di chat ya, di chat ditulis aja nanti saya bacakan. Baik, sebelum tuan-puan menanya saya mengajukan pertanyaan yang pertama. eh, Pertanyaan saya mengenai baking soda Bu, karena kan saya baru sepintas baca yang Ibu Karang itu ibuku ternyata baking soda ini kalau tidak salah dari sumber asal muasalnya dari sumber mata air. Cuman kalau di situ kalau nggak saya salah baca dari adanya di luar gitu. Apakah di negara kita emang tidak ada bahan baking soda itu? Terus yang kedua mengenai tadi pemaparan tentang eh, makan garam ya apa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Jujur saya dulu suka melakukan itu cuman pakai garam Himalaya gitu. Cuma suatu ketika saya di Pasdu gitu dari petugas Pasdunya bilang bahwa wah ini darahnya kebanyakan garam. Apakah hal itu berefek negatif nggak tidak buat tubuh kita? Kayak sebagai sejati itu saya takut juga saya malah berhenti gitu. Apa mungkin itu kesalahan saya juga gitu. Ya mungkin itu aja dua pertanyaan Bu dari saya. Ya, terima kasih, Wazir. Tadi pertanyaan pertama ya, mengenai apa tidak ada sumber baking soda gitu ya, sehingga harus impor gitu ya selama ini. Di negara kita banyak ya mata air. Dan sebenarnya baking soda itu selain dari sumber alami yang dari mata air mineral itu, jadi baking soda itu selalu tercampur dengan mineral lain ya di alam itu. Jadi ada batuan nahkolite itu bisa diproses sehingga dipisahkan jadi baking soda. Tapi itu hasilnya kalau misalnya alami itu biasanya tercampur dengan mineral lain, jadi tidak murni. Jadi selama ini yang kita beli di pasaran, yang kita temui di pasaran itu adalah yang dihasilkan secara sintetis dari proses sulfai namanya, proses sulfai, dan itu menghasilkan zat yang kemurniannya lebih baik, jauh lebih baik dari alami. Jadi yang sintetis itu belum tentu jelek ya. Dan di negara kita itu sangat berlimpahan karena bisa dihasilkan dari air laut. Air laut itu isinya semuanya merupakan semua jenis garam ada dalam air laut. Dan paling banyak itu adalah natrium chloride NaCl. Makanya asin ya, agak payau kalau misalnya kita cicip gitu air laut. Itu bahan bakunya pembuatan dari baking soda itu. Tapi ternyata kenapa yang kita temui selalu yang impor, kenapa di negara kita tidak ada? Ini karena ini saja sih sistem perdagangan internasional. Jadi karena saking murahnya gitu ya baking soda. Jadi supaya mahal itu dibuat kesepakatan baking soda yang dihasilkan di dalam negeri oleh pabrik dalam negeri itu tidak dipasarkan di pasar lokal. Jadi dilempar ke luar negeri. Sedangkan yang dipasarkan di dalam negeri itu yang kita beli dari luar, yang orang yang luar kirim ke kita. Jadi saya juga nggak ngerti ya kenapa harus begitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya bisa dijual di lokal itu sangat-sangat murah harganya dan sangat bermanfaat. Tapi ya itu sistem perdagangan internasional itu kan bukan kita yang mengatur ya, ada yang mengatur.
Oke, kemudian yang kedua, yang soal darah kebanyakan garam. Itu indikasinya apa ya dari yang Pomfasdu itu? Terlalu encer atau gimana? Waktu Ya agak mm, agak pekat sih waktu itu. pekat. Kalau misalnya darah Iya. kebanyakan garam, itu harusnya encer. Kalau pekat Oh tidak gitu. lengket itu justru malah kurang garam. Kurang garam, kurang air. Jadi kalau darah terlalu pekat, kental gitu ya, itu kalau nggak banyak asam, asam atau lemak. Kalau misalnya garam itu tidak membuat kental ya, justru dia malah lebih encer gitu. Jadi tukang fasdunya harus belajar lagi kayaknya. Dan saya tanyakan juga waktu itu apa yang dirasakan garam Himalaya ya waktu itu ya menggunakannya ya. Iya iya, Kemudian garam pas Himalaya. fasdu lengket gitu ya. Nah darah lengket, darah kental itu kan bukan hanya dari kelihatan dari darah aja ya. Tapi kalau misalnya sistem pencernaan ada ini nggak ada masalah nggak? Sakit asam lambung gitu, ada Nggak dirasakan? ada sih Bu, nggak Nggak ada. ada ya. Ya Nah kalau normal. misalnya darah kental itu bukan bukan berarti kebanyakan garam. Kalau misalnya garam yang diicip sebelum makan itu pengaruhnya ke persiapan asam lambung. Kalau darah kental itu dari banyak hal, dari apa dehidrasi, dari, dari pikiran, stres gitu ya, dari jenis makanan yang masuk, itu semuanya masuk ke darah karena darah yang berfungsi untuk mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh gitu. Jadi sebagai kurirnya gitu. Jadi kalau misalnya darahnya kental itu berarti ada banyak sekali zat yang masuk ke darah, tapi dia kekurangan cairan yang diperlukan untuk lebih lancar gitu. Perjalanannya lebih lancar. Gitu. Makanya kalau kita kurang air minum juga suka bisa bikin pusing. Banyak faktor lah yang bisa bikin darah kental. Tapi saya kira kalau misalnya konsumsi garam Himalaya sebelum makan itu efeknya ke ya. Sebentar aja Om. Ada pertanyaan. Oh ya, ya, nggak asam lambung. Oke, lanjut ke pertanyaan lain katanya jangan kelamaan bahas soal garam. Oh iya Bu, baik Bu, makasih Bu. Berarti kan Gimana udah tidak menjawab masalah ya? ya. Udah Ya, cukup ya insya Allah. Bisa panjang lebar saya. ya, ya. Saya berarti mau notol garam lagi lah kalau begitu. Ya, ya, bagus bagus kayak gitu. Insya Allah. Yakin harus. Baik ya, ya. Yang berikutnya, wah di saya ke chat dulu ya, karena di chat sepertinya banyak pertanyaan. Baik, ini dari Dokter Arif bertanya, apakah produk-produk ya Salim House bersertifikat halal, Bu? Silahkan ditanggap. Ya, Dokter Arif, saya belum belum punya keinginan untuk mengurus sertifikat halal ya. Karena dari bahan bakunya sendiri garam itu halal gitu ya. Jadi saya pikir buat apa dikasih label halal gitu kalau misalnya bahan bakunya halal. Memang sih itu pengaruhnya ke konsumen kalau misalnya orang yang tidak kenal saya gitu ya. Yang tidak percaya pada saya mungkin masih memerlukan sertifikat halal. Tapi selama ini saya hanya menjual pada para sahabat yang mengenal saya sih. Jadi saya belum memerlukan untuk mengurus itu. Tapi nanti pada saat produk merek baru ya, yang pure and true itu akan sudah diurus sertifikat halalnya dan izin BPOM-nya insya Allah. Sudah sekalian. Itu Dokter Arif. Ya itu memang salah Ya, satu kekurangan saya. Saya tidak suka berurusan dengan kertas-kertas gitu ya, paperwork. Karena itu semuanya urusan kertas-kertas gitu. Saya lebih fokus pada barangnya. Tapi itu harus saya perbaiki. Harus saya perbaiki betul.
Terima kasih dokter. Ya, Ya, begitu Tuan Dokter. Jawaban dari Bu Dina. Ya, semoga dengan langkah Bu Dina ke depannya bisa membalanskan lah sesuai dengan kebutuhan. Yang penting kita tidak keluar jalur. Baik, yang berikutnya dari Tuan Al Ridwan Shah. Teh Dina dalam membiasakan usaha keluarga yang melibatkan anak-anak, bagaimana membuat mereka tidak merasa bosan dan di batas kondisi yang bagaimana agar mereka tetap nyaman mengekspresikan minat mereka masing-masing. Silakan Bu. iya. Selama saya bekerja sih, saya sebenarnya lebih suka sendiri ya. Jadi anak-anak itu sesuai dengan kemampuan mereka aja. Kalau misalnya Ibrahim itu dia kan senang main keliling komplek pakai sepeda gitu. Jadi saya tugaskan dia sebagai kurir kalau misalnya ada tetangga yang pesan, karena ada juga satu dua tetangga yang suka jadi langganan produk gitu ya, produk saya gitu. Jadi dia dapat upahnya, jadi dia semangat untuk dapat order order pengiriman. Kalau Mariam dia senang ikut bantu-bantu gitu ya, apa ngubek-ngubek tepung, ngubek-ngubek garam gitu ya. Saya izinkan dia untuk melihat sebatas tangannya masih bersih, saya izinkan gitu. Saya tidak ingin membuat mereka jadi tertekan dengan pekerjaan, tapi ini adalah sebuah permainan yang bisa menghasilkan gitu. Jadi membuat itu merupakan suatu hal yang menyenangkan. Nah, kalau anak yang besar itu tugasnya sudah lebih rumit ya. Kalau misalnya anak yang sulung, Yasmin itu dan Salman pernah saya tugaskan sebagai admin toko. Jadi mengurus order, kemudian packing, kemudian sekaligus mengirimkannya ke agen. Karena mereka sudah bisa melakukannya gitu. Gitu Bang Al. Baik, begitulah Tuan Al. Semoga menjadi inspirasi juga bagi keluarga Tuan Al di sana. Baik, yang berikutnya tadi Tuan Bintang angkat tangan. Silakan Tuan Bintang. Langsung aja open mic. Ya, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Ibu Dina, yang pada saat kemalingan itu setelah keluar dari lembaga ribawi itu atau sebelumnya? Sebelum. Sebelum. Iya. Berarti masih dalam keadaan di sana? Iya, kami masih di Medan, suami masih bekerja, tapi saya sudah cuti di rumah. Gitu. Berarti tapi itu sudah ada rencana mau ini Bu, apa namanya? Resign itu. Kalau saya sudah ada rencana dan saya waktu itu masih mempengaruhi suami untuk ikut resign gitu. Oh, ya sudah, itu saja sih Bu. Berarti sebelum ini ya, sebelum resign ya. Iya, Bang Bintang. Jadi hal itu yang dorongan dari Allah gitu bagi suami saya yang untuk meneguhkan hati. Insya Allah begitu. Iya, ya. Bu Dina, terima kasih Bu Dina sudah. Sama-sama, Bang. Baik, terima kasih Tuan Bintang pertanyaannya. Baik, yang berikutnya dari chat ada dari Puan Nuri. Oh, maaf, sebelumnya dari Sidi Paris. Bu Dina kalau tidak salah tadi sempat bilang ada kandungan boron atau borak pada buah apel. Borak yang dimaksud itu dipakai untuk lapisan kulit apel atau bagaimana? Karena ada info juga lapisan apel untuk pengawet ada juga
yang pakai lapisan lilin. Silakan Bu. Iya. Boron itu merupakan mineral yang dikandung oleh buah apel. Jadi udah ada dalam buahnya, bukan sebagai pengawet buahnya. Kalau lapisan lilin itu bukan boraks ya. Saya nggak tahu zatnya apa. Lilin mungkin ya. Tapi bukan garam boraks itu tidak seperti lilin. Tapi dia ada dalam buah apel sebagai kandungan di dalamnya. Jadi dalam buah apel itu ada air, ada vitamin, berbagai macam vitamin, dan salah satunya yang paling banyak mineralnya itu yang dikandung adalah boron. Kayaknya di luar negeri itu ya, di Amerika atau ada peribahasa, an apple a day keeps a doctor away gitu ya, katanya. Pernah dengar nggak? Ternyata kita makan buah apel satu buah setiap hari, itu kita nggak akan jauh dari penyakit gitu. Ini ada Dokter Arif, jadi saya agak hati-hati. Jadi menjauhkan dokter gitu ya. Maksudnya bukan menjauhkan dokter, tapi nggak perlu datang ke dokter lagi karena sudah sehat gitu makan buah apel itu gitu. Dan ternyata dalam buah apel itu ada kandungan boronnya. Selama saya berinteraksi dengan boron itu, kalau saya cium garamnya itu wangi buah apel memang. Jadi saya percaya. Oh ya gitu. Jadi selain buah apel juga cuka apel. Cuka apel itu mengandung banyak mineral boron. Tadi pertanyaan Bang Faris apa ya? Oh ya, pengawet buah apel itu yang lapisan lilin itu bukan boraks, bukan. Baik begitu Sidi Faris jawabannya. Jadi segeralah mulai besok beli buah apel Sidi Faris. Itu sangat baik Apel untuk tubuh bagus. kita. Ya, apel lokal ya, yang bagus. Apel lokal, Malang punya lah. Baik, yang berikutnya dari Umu Ahyar. Silahkan langsung open mic aja. Silahkan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dina, ini Nur. Waalaikumsalam. Banur Iya. Cilacap. Iya, Mbak Dina. Masya Allah, Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Dina, ini apa? Mulai dari mana gitu sepanjang mendengarkan Mbak Dina saya nangis. Maksudnya itu sangat begitu mirip dengan kejadian yang saya alami gitu. Ya, tapi mungkin Mbak Dina udah menjalaninya lebih awal gitu. Ya. Maksudnya memang proses resign itu seperti roller coaster tuh beneran gitu. Walaupun pada saat awal suami merencanakan resign itu udah tahu akan terjadi seperti itu. Tapi di situ tuh saat menjalaninya tuh lebih luar biasa lagi gitu. Dan saya tahu Mbak Dina itu waktu itu saya memang ya Allah, saya ingin berinfak dan tunjukkan teman-teman yang bisa saya petik ilmunya gitu. Qadarullah saya lihat ada tentang baking soda di Facebook, kemudian saya sempat ikut ada pelatihan online-nya, tapi saya nggak aktif, cuman ini aja pasif gitu. Dan qadarullah di situ saya ini ada link juga ke pasar muamalah gitu. Waktu itu lagi yang ditangkap itu Amir Zaim itu ya, di situ kok sebenarnya saya berpikir ini kok yang benar gitu dalam hati nurani saya waktu itu. Jadi Allah tunjukkan di situ saya dalam doa saya tunjukkan ya Allah gitu teman-teman yang memang ini begitu bisa saya petik ilmunya seperti Mbak Dina tadi. Dan yang tadi Mbak Dina bilang juga ketika saya juga pernah kemalingan yang tadi Mbak Dina alami pernah. Kemudian yang setelah resign itu banyak ditipu orang pernah juga gitu dalam proses usaha. Tapi ini banyak sekali yang tadi ilmu-ilmu dari Mbak Dina yang inspiratif buat saya yang belum saya terapkan di situ. Mungkin itu sebenarnya Mbak Dina
eh, mengobatin kangen juga gitu. Iya ya. Itu Alhamdulillah. kalau suami saya resign 2022 karena tidak mau vaksin, Mbak Nina. Iya ya. Itu di Pertamina nggak boleh kalau udah peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 nggak mau vaksin maka silahkan keluar gitu. Ya, jadi kami memantapkan diri untuk keluar dan tidak dikasih pesangon seperti yang pada umumnya gitu. Jadi, waduh kaget juga nih tabungan bisa untuk apa gitu. Jadi, Iya ya. eh, jadi sebisanya gitu. Jadi sempat waktu itu Mbak Dina kaget, Mbak Dina ada yang ini KWS yang saya mau wakaf dong gitu, yang cincin itu waktu itu Iya. sebenarnya itu suami lagi sakit banget, nggak bisa tidur 2 pekan, udah kurus, udah karena kepikiran kita mau jualan apa, mau usaha apa gitu. Sementara saya itu juga waktu itu mungkin kena COVID ya Mbak Dina yang parah banget gitu. Saya cuma tidur, tapi saya ya Allah, saya juga nggak tahu harus apa gitu. Yang ada tinggal cincin saya ini. Saya teringat kemana ya Allah yang kira-kira Engkau ridhoi untuk mewakafkan cincin ini. Saya kepikirannya ke Mbak Dina. Mbak Dina saya kirim ini Gojek bukan karena saya apa, pokoknya itu tokonya saya mikirnya gini, ketika saya merasa nggak punya apa-apa, kemudian ada yang sedikit, saya pokoknya harus benar-benar itu dari Allah gitu. Jadi merasa begitu. Jadi mungkin waktu itu Mbak Dina juga kaget kok bisa gitu kayak gini, surat-suratnya udah nggak ada gitu. Itu dalam hal kami tuh down banget gitu. Semuanya pada sakit gitu. Jadi waktu masih di Depok kami masih sering ikut ke yang pasar muamalah ya. Kalau sekarang udah di sini masih dalam proses membangun mental Mbak Dina dengan ya gitu. Kadang tiap hari ada penghasilan, kadang enggak gitu. Mungkin gitu aja. Cuman curhat Mbak Dina Iya, dan Mbak. ngobatin kangen. Alhamdulillah. Terima kasih. Ternyata Allah polanya sama ya. Polanya terdeteksi ya. Menguji keimanan kita itu ya sekeluarga. Tapi insya Allah kita jadi lebih dekat sama Allah, Mbak Nur. Dan itulah kekayaan kita yang sesungguhnya. Ketika kita percaya Allah memelihara kita, kita akan dijauhkan dari rasa depresi tadi. Toh sampai sekarang kita masih bisa hidup kan, Mbak Nur, masih bisa makan. Walaupun seperti yang kita inginkan ya, maksudnya kita lakukan seperti orang lain, bisa menyekolahkan anak ke sekolah mahal, mana. Saya sampai mengeluarkan anak-anak dari sekolah untuk belajar di rumah gitu. Karena saya pandang itu lebih efektif, lebih efisien juga gitu, lebih murah ya. Tidak harus ke sekolah, pasti biayanya banyak sekali ya ini itu. Kalau misalnya di rumah bisa kita kendalikan, hanya bayar biaya guru saja gitu. Iya. Nah ya itu juga saya menyelamatkan mereka dari paksaan vaksin, karena setelah kita ketahui sekarang yang divaksin kan banyak sekali yang mengalami hal yang mengejutkan kan. Itu tidak bisa kita tukar kesehatan itu dengan apapun. Iya Mbak Nur. Insya Allah kita akan bisa melewati semuanya, akan baik-baik saja selama kita masih berkumpul. Insya Allah. Mbak Nur kalau misalnya ada masalah kesehatan boleh chat saya loh. Saya ingin bermanfaat bagi para sahabat. Mungkin saya tidak bisa memberi uang, tapi saya bisa memberikan produk-produk saya masih banyak. Iya, terima kasih Mbak Dina, Insya Allah. Iya, Insya Allah kuat ya Mbak. Iya, Insya Allah. Syukran Mbak Dina. Alhamdulillah. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Syukrillah. Ternyata dari kajian ini bisa mempertemukan doa sahabat lama. Ya semoga selalu terjalin persahabatan. Amin. Baik, yang pertanyaan berikutnya dari Puan Nuri. Bu Dina, saya pernah dengar kalau di pasar ada pedagang ikan yang menggunakan borak untuk mengawetkan ikan segar.
agar tidak mudah membusuk. Apakah itu berbahaya? Formalin termasuk mineral juga kah? Silakan Bu. Nah, ini yang sering salah paham. Formalin itu bukan borak. Jangan disamakan. Coba aja di Google ya, formaldehyde atau formalin itu rumus kimianya apa, boraks itu rumus kimianya apa. Jadi kalau yang pengawetan ikan itu saya dengar pakai formalin, tapi belum pernah yang saya dengar pakai boraks. Keduanya berbeda. Kalau boraks itu aman, kalau formalin itu berbahaya. Ya, itu pengawetan mayat. Itu tidak bisa dicerna oleh tubuh kita, jadi racun kalau formalin. Tapi kalau boraks itu bisa, justru malah mengikat logam berat lainnya keluar lewat urin dan feses. Kalau boron membuat tubuh kita sehat, formalin membuat tubuh kita sakit. Itu Mbak Nuri. Jawaban saya. Ya itu Ibu Nuri, ya semoga mau diberikan pencerahan. Jadi jelas bahwa formalin sama borak itu berbeda. Baik, yang berikutnya ada lagi dari chat yang masuk, yaitu dari Sidi Erlangga. Bagaimana Bu Dina belajar biokimia secara mandiri? Begitu Bu. Silakan Bu. Ya, saya termasuk orang yang senang membaca. Jadi saya selalu baca buku-bukunya, semua video juga saya tonton gitu yang terkait, yang saya tertarik untuk menontonnya gitu. Saya belajar mandiri ya, memang sendiri, tidak memaksakan ikut kelas atau apa gitu. Saya banyak membaca aja. Tapi saya membacanya dari buku-buku yang ditulis oleh dokter di luar negeri. Banyak ya yang mendakwahkan mengenai manfaat mineral. Saya mengikuti Dr. Mark Sirkus, Dr. David Brownstein, kemudian ada Dr. Caroline Dean, ada Waltz ya, itu ahli nutrisi dari Australia. Banyak sekali bukunya. Kalau mau lihat buku-buku koleksi buku saya, silakan ke rumah. Ada banyak sekali buku yang saya pajang itu, yang pernah saya baca gitu. Dan semuanya menyebutkan bahwa mineral-mineral itu sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Kalau misalnya kita percaya pada isi Al-Quran gitu ya, ada yang menyebutkan bahwa tubuh manusia itu adalah jagat kecil, alam semesta itu jagat besar gitu. Jadi apa yang ada di alam semesta itu ada dalam tubuh manusia. Jadi seluruh jenis mineral itu ada dalam tubuh manusia. Tapi kalau komposisinya tidak seimbang, itu yang akan membuat masalah. Nah, tubuh manusia itu terdiri dari 70% cairan, 30% padatan. Nah, cairan ini adalah air dan juga bercampur dengan mineral. Di tubuh manusia itu padatan itu, tulang itu isinya adalah mineral, multimineral. Jadi seluruh jenis mineral itu ada dalam tulang, membentuk tulang tubuh manusia gitu. Nah, darah supaya lancar membutuhkan mineral. Kelenjar-kelenjar penghasil hormon itu juga kerjanya membutuhkan mineral. Seperti kelenjar gondok, dia membutuhkan iodin. Kemudian boron. Itu sangat diperlukan oleh proses kelenjar penghasil hormonal yang mengatur kerja hormon di tubuh manusia. Kalau misalnya itu kacau, karena kekurangan mineral, itu seluruh tubuh kita akan kacau. Itu. Seluruh mineral yang terkandung dalam air laut itu dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi semua referensinya itu, petunjuknya ada dalam Al-Quran. Kemudian akhirnya saya baca di buku-buku yang ditulis oleh para dokter itu, dan akhirnya saya praktekkan pada diri sendiri dan keluarga.
Setelah yakin bahwa ini memang benar adanya gitu ya, baru saya sebarkan pada para sahabat. Itu cara saya belajar, dan dari diskusi dengan sahabat, karena para sahabat juga mempraktekkan pada diri dan keluarga mereka sendiri, dan mereka melaporkan hasilnya itu seperti yang saya rasakan gitu ya, efektif memulihkan berbagai kondisi gangguan kesehatan yang mereka rasakan. Itu cara saya belajar, jadi membaca, saya berdiskusi dengan sahabat, kemudian kami sharing hasil praktek, sehingga kita bisa saling memvalidasi pengetahuan. Jadi ilmu yang kita terapkan itu tidak akan hilang, insya Allah akan tetap bersama kita. Dan dari situ akan lebih berkembang lagi, kita bisa memberitahu yang lain yang punya masalah kesehatan, bisa pakai jenis mineral tertentu gitu. Ya, demikian. Baik, terima kasih Bu. Ya itulah si di Erlangga jawabannya, bahwa ya memang setiap orang kan ada punya jalannya masing-masing, itulah jalannya Bu Dina. Cuma yang saya pahami bahwa itulah jalan ilmu tasawuf gitu kan. Ketika diri kita berusaha membersihkan diri kita, maka pengetahuan itu akan datang dengan cara yang kita tak bisa menyadari. Itulah mungkin caranya Allah ngasih tahu ya. Kalau Ibu Dina kan melalui buku-buku yang beliau baca, dan alhamdulillah Allah beri beliau kemampuan dalam hal praktik. Dan jangan lupa pula ilmu yang kita dapat kita bagikan ke orang-orang agar bisa menambah pengetahuan kita juga, setiap individu masing-masing. Baik, jam sudah menunjukkan 9.46. Silahkan yang masih ada waktu sedikit sebelum closing statement, yang masih mau bertanya silahkan. Alhamdulillah peserta pada malam hari ini cukup banyak. Terima kasih atas kehadirannya dan tanda antusias menyambut narasumber Bu Dina. Berarti Bu Dina harus ada season berikutnya lagi ini. Masya Allah. Insya Allah ya, nanti Insya Allah. kita gantian sama narasumber yang lain. Ya. Alhamdulillah. Silahkan. Oh, ada lagi yang mau angkat tangan. Dari Dokter Arif, silahkan Dokter. Itu bukunya ada e-booknya enggak, Bu Dina? E-book yang mana? Yang mana? Yang berpetualang itu dengan Ada. Di Ada. gimana, Mbak? Share gimana? Nanti saya sampaikan, saya kirimkan lewat WA, bisa. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Kenapa gak hard papernya aja? Hard copy-nya aja, lebih enak bacanya. Boleh nanti mana pesan. Boleh. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Tuan Dokter. Alhamdulillah, semoga menyebar ke yang lainnya. Dan perlu saya ingatkan kembali pada tuan-puan bahwa Slim House yaitu kan memproduksi produk-produk mineral. Saya termasuk penggunanya dan sekeluarga. Alhamdulillah kami sangat cocok. Ada begitu banyak dari mulai atas sampai bawah lah. Kita terhitung produknya. Alhamdulillah, syukurillah. Dan kami sekeluarga sangat cocok memakai produk-produk Bu Dina. Terima kasih Bu telah membuat produk yang begitu luar biasa. Silakan yang mau barangkali ada yang mau bertanya lagi sebelum di closing. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Baik, sebelum ditutup silakan Bu mengutarakan kesimpulan closing Mungkin statement. ada pertanyaan dari Umu Rais. Oh, ada yang raise hand, Mbak Nur. Bukan Umu apa ya? Ya. Ada Umu Akhir. Ini Oh, raise hand, wajib.
Bu Umu Ahyar mau Umu Ahyar mau bertanya lagi? Mbak Silakan. Nur ya. Mbak Dina, maaf kepijit. Oh, Iya, kirain. maaf, mohon maaf. Iya. Oh, nggak apa-apa sih. Iya. Iya, iya, iya. Ya. Terima kasih. Baik Umu. Oke. Sebentar saya cek dulu chatnya. Oh ini ya, dari name of not playable Salim House unstoppable. Komentar aja nih Bu. Terus Insya Allah. dari CD Erlangga, sama boleh share di WA judul dan nama penulis buku-buku yang Budina baca. Dari CD Erlangga meminta judul buku dan nama penulisnya yang buku Ibu baca. Yang mungkin tentang mineral ini, Bu. Baik, kalau misalnya berkenan sih saya sebenarnya menjualnya juga. Nah, nanti di Japri aja lah CD Ya, Erlangga. gitu aja ya. Nomor Budina. Langsung aja. Ya, Baik, Bu. Jam sudah menunjukkan. Oh, ada lagi nih. Silakan yang mau bertanya, silakan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih untuk Teh Dina dan apa kabar semua para Bukara di seluruh Nusantara. Wah, baik Mir. Perkenalkan saya Tikuan Raya Siregar di Medan. Masya Allah. Ya, saya mengikuti sejak tadi dan ada beberapa catatan yang saya dapatkan dan sangat berharga saya kira ya. Yang pertama itu, saya pernah membaca buku berpetualang dengan baking soda, dan itu saya nilai bukan hanya tentang temuan-temuan tentang baking soda ya, tapi sebuah perubahan paradigma yang berani tentang pendekatan kesehatan rumah tangga. Yang barangkali sebelumnya kita diberikan kurikulum standar tentang kesehatan. Tetapi kemudian dengan pendekatan ini, dengan paradigma baru ini, kita diberikan suatu keberanian untuk mengeksplorasi sumber-sumber daya pendukung kesehatan kita, termasuk pengobatan di sini ya, dari apa-apa yang dengan mudah kita dapatkan di sekitar kita dan murah gitu ya. Ya, antara lain baking soda. Nah, baking soda ini adalah mineral bumi tentu. Selain itu tentu kita nanti dapat lagi mineral-mineral yang lain ya, yang dapat secara keseluruhan menciptakan keseimbangan di dalam tubuh. Karena itulah rumus kesehatan adalah keseimbangan. Segala sesuatu yang kemudian mengalami kekurangan di dalam tubuh kita, maka itu diseimbangkan dengan apa-apa yang disediakan dan di dalam bumi secara murah gitu. Nah, oleh karena itu saat ini kita perlu menyadari bahwa bumi adalah penyembuh kita sesungguhnya. Di sana segalanya ada tinggal mengambil sumbernya dari mana aja. Ada yang dari dalam tanah, ada yang dari herbal-herbalan, dan semua ini terbuka bagi kita. Tidak bisa kita selalu bersandar pada sebuah institusi, apalagi sebuah otoritas yang nanti akan memiliki motif-motif dan kepentingan-kepentingan tertentu yang membuat kita menjadi tergantung. Oleh karena itu, sayangilah bumi, jadikan dia taman. Dalam istilah yang lain namanya geopark. Mantap, Mir. Jadi, selamat untuk Ya Salim House yang telah melakukan eksplorasi berkelanjutan, sustainable research, dan kemudian memberikan manfaat kepada orang banyak. Saya kira mental ini harus dimiliki oleh setiap Bukara. Mental untuk berani bereksplorasi, bereksperimen, dan pada akhirnya manfaatnya akan kembali kepada kita semua secara kolektif. Disinilah
hal-hal yang kita temukan secara alamiah ya, tidak ada hak paten saya kira ini. Ini yang adalah perdagangan yang didasarkan oleh muamalah, dan ilmu ini disebarkan secara secara bebas, dan bahkan dianjurkan produsennya tidak khawatir kalau produknya akan ditiru gitu. Iya. Tapi karena tujuan utamanya adalah memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Nah, semangat seperti ini adalah semangat dasar-dasar dari muamalah. Sehingga nanti ketika dia harus kemudian kita praktekkan dalam muamalah, dia menjadi sangat adil, memudahkan, menolong, dan memberikan manfaat. Dan itulah kenapa muamalah itu diatur. Karena muamalah ini sangat anti terhadap setiap motif-motif monopoli ya, setiap upaya untuk menghalangi orang lain demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda gitu dalam perdagangan, dalam usaha untuk mengetahui. Itulah kenapa kita kemudian mengenal hak paten ya, obat paten, semuanya itu sebenarnya adalah wujud dari semakin menjauhnya prinsip-prinsip muamalah dalam praktek kita sehari-hari. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat untuk ya Salim House. Semoga produk-produknya semakin bervariasi dan semakin banyak sehingga memberikan manfaat yang lebih luas kepada teman-teman ya yang mengikuti perjalanan ya Salim House. Oke, Mbak Dina dan Mas Kang moderator, terima kasih atas waktunya nih. Saya nanti kalau udah bicara nggak bisa berhenti. Oke. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Amin. wabarakatuh. Barakallah. Amin. Amir Tikwan Sehat-sehat ini sama keluarga. ya, yang menulis buku pengantar dari buku saya yang bertualang dengan komunitas baking soda. Dan sambutannya luas, itu buku paling bestseller nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas dukungannya semenjak dari awal hingga sekarang. Alhamdulillah. Baik Bu, alhamdulillah. Tak terasa waktu begitu cepat. Kayaknya masih banyak banget nih request-requestnya. Ya nanti semoga bisa berjumpa lagi di season berikutnya. Baik, Amin. sebelum ditutup, silakan Bu, closing statement dari Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sebagai bagian penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Amir Zaim yang telah membukakan ilmu tentang muamalah ini, dan sebagai pintu pembuka bagi saya untuk mulai mencari ide barang apa yang bisa saya jual untuk saya tawarkan sebagai muamalah gitu. Kemudian saya didorong juga oleh Bu Reni ketika saya menulis buku kedua saya tuh orangnya introvert, pendiam gitu ya, saya tidak suka berinteraksi dengan orang, tapi ketika didorong oleh Bu Reni untuk membuka grup belajar, akhirnya saya membuka gitu. Kalau tidak didorong oleh beliau, saya tidak membuka grup itu gitu. Sehingga saya lebih open dengan para sahabat dan semakin berkembang. Saya juga didukung oleh banyak sahabat di sini yang membersamai saya teman suami saya gitu ya, yang telah mengizinkan saya berkembang hingga seperti sekarang gitu ya. Dan sekarang kita sama-sama saling bekerja sama dalam menjalani perjalanan hidup ini menuju Allah. Karena dari Allah kita akan kembali menuju Allah. Di semua ini sebenarnya merupakan suatu perjalanan kehidupan mencari jati diri. Muamalah itu hanya sebagai prosesnya saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini yang sangat luar biasa dari narasumber. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pelecut semangat bagi kita dalam hal khusus bermuamalah dan dalam perjalanan kehidupannya masing-masing, dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, terima kasih Tuan Puan semuanya atas kehadirannya. Dan semoga saya doakan semoga pada sehat-sehat semuanya. Amin. Dan lancar rezekinya, panjang umur, sehingga kita bertemu lagi di edisi berikutnya di pekan besok oleh
narasumber oleh Wajir Nurman ya. Baik, terima kasih atas semuanya. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.